Kamis 20 Februari 2025. Ini merupakan video tutorial instalasi Autolips, Coribali Tools, serta penjelasan setiap tools yang ada. Pertama, pada local disk C, kita buat folder baru dengan nama Autolips. Jika sebelumnya sudah ada, maka tidak perlu dibuat kembali. Selanjutnya, klik kanan pada file yang sudah kita download. Kemudian klik kanan dan extract files. Pilih local disk C. Pilih Autolips, kemudian OK. Untuk memastikan file tersebut sudah diekstrak, maka kita coba buka local disk C, Autolips, dan di sini sudah ada. Jika sudah, kemudian buka aplikasi AutoCAD. Buka menu Tools, Script, lalu Run Script. Atau bisa juga menggunakan perintah SCR. Kemudian masuk pada local disk C, Autolips, masuk pada folder Coribali Tools Dev, lalu pilih Coribali Tools Dev Installer.scr, kemudian open. Muncul AutoCAD message menandakan Autolips sudah berhasil diinstal. Kemudian klik OK. Ini merupakan beberapa tools terbaru yang dilengkapi dengan script error. Sehingga jika kita tidak menyelesaikan atau membatalkan tools yang kita pilih di tengah jalan, maka pengaturan tidak ada yang berubah. Berbeda dengan tools versi lama, tidak dilengkapi dengan script error, sehingga jika kita tidak menyelesaikan atau membatalkan tools di tengah jalan, maka harus diatur secara manual, terutama pada pengaturan object snap mode. Di sini ada beberapa tools yang sudah dibuat dan biasa dipakai. Pertama ada single pole. Tools ini digunakan untuk membuat approval drawing, knitting drawing, atau order drawing. Contohnya sebagai berikut. Klik tools, masukkan base point, masukkan diameter pole, thickness, panjang pole, panjang embedment, misalnya 1500. Di sini ada pilihan, apakah ada opening part atau tidak. Jika ada, kita klik Y. Jika tidak, klik N. Sebagai contoh, kita klik Y. Lalu masukkan tinggi opening part dari G-Align 750. Kemudian di sini ada pilihan. Apakah ditambahkan materialis? Y untuk yes, N untuk no. Kita coba tambahkan Y. Berikut adalah hasil dari tools untuk membuat single pole. Di sini perlu beberapa penyesuaian seperti mengupdate leader, seperti ini. Di sini juga harus MA match rope pada leader. Dan di sini juga sudah tertera model untuk skala drawing sendiri ini sudah disesuaikan dengan panjang. Di sini panjang 6500 masuk kategori skalanya 40. Kita coba masukkan ke layout. Seperti ini. Selanjutnya yang kedua adalah taper pole. Cara kerjanya sama seperti single pole.
klik base point, upper diameter, lower diameter, thickness, panjang, embedment. Sini misalnya base depth masukkan 0, opening misalnya tidak ada, materialis tidak ada. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada step pole. Cara kerjanya sama seperti single pole dan taper pole. Masukkan base point, masukkan diameter pole atas, thickness, panjang, diameter pole bawah, thickness, panjang. Masukkan embedment length misalnya 0, opening part yes, 750, materialis yes. Berikut adalah hasil dari step pole. Selanjutnya di sini ada steel cap atau tataki komi cap. Untuk menjalankannya kita klik tools, lalu pilih start point dan end point. Di sini ada dua pilihan. Untuk keterangannya pakai leader atau balon. Balon jika memakai materialis. Di sini kita coba leader. Untuk skala pada leader sendiri, ini ada dua pilihan, yaitu select dimension, yang kedua input value. Karena di sini drawing utamanya sudah ada, maka kita bisa pilih select dimension. Ini DS skip aja, kemungkinan ada error, sedikit error. Selanjutnya di sini ada screw cap. Untuk menjalankannya sama, klik tools, pilih start point, end point. Misalnya kita pilih balon. Select dimension. Maka screw cap sudah tergambar. Di sini juga ada keterangan dari screw cap sendiri. Dari NB7003. Adapun keterangan ini digunakan pada materialis. Selanjutnya di sini ada top plate. Sebagai contoh, misalnya klik, pilih start point, end point, lalu direction. Direction into the arm atau into the pole. Masuk ke sini, klik, select dimension. Nah, maka di sini sudah tergambar dengan ketebalan 4,5, 25, lubang 25. Adapun tata cara untuk arm juga sama. Misalnya seperti ini. Klik, start point, end point, kemudian enter direction into the arms. Ke sini. Klik, select dimension. Sudah muncul. Selanjutnya di sini juga ada no cap. Biasanya sering ada juga yang tanpa cap. Caranya klik icon,
pilih start point, end point. Nah, di sini ada tambahan apakah memakai insertion length atau tidak. Jika tidak, maka hanya keterangan saja yang muncul, misalnya no. Select dimension. Nah, contoh kedua menggunakan insertion length. Klik start point, end point. Yes. Masukkan panjang dari insert. Misalnya 120. Select dimension. Maka di sini muncul leader untuk no cap serta dimension line dengan keterangan insertion length. Selanjutnya di sini ada tools untuk membuat adapter lampu. Klik. Cara kerjanya sama seperti sebelumnya, start point, end point. Lalu di sini minta masukkan base point adapter detail. Misalnya di sini. Lalu enter leader, scale leader pada main drawing. Select dimension pada main drawing. Lalu masukkan adapter detail, skala adapter detail. Misalnya 5. Masukkan diameter. Misalnya 60,5. Thickness 3,8, panjang 120. Di sini ada pilihan round bar. Namun untuk round bar sendiri ini hanya muncul untuk gambar saja. Untuk leadernya belum sampai dengan leader. Kita coba misalnya yes. Di sini juga ada horizontal, maksudnya untuk tampak atas, horizontal atau vertikal. Misalnya 1. Ini distance from top in front view. Misalnya 15. Di sini juga ada pilihan lubang. Namun ini juga sama, hanya menggambar lubang saja, belum ditambahkan dengan leader. Misalnya yes. Misalnya diameternya 20. Distance-nya 25. Slope-nya ini di tampak atas misalnya 270. Ini juga ada select object, kemungkinan ada beberapa yang error. Ini bisa di skip. Untuk adapter pada main drawing hasilnya seperti ini. Leader, dimension line, dan keterangan. Ini tinggal diedit secara manual. Selanjutnya untuk pada main drawing seperti ini. Tadi ditambahkan round bar serta lubang. Kemudian di sini ada tools untuk membuat soft end. Klik start point. Ini untuk start point bisa di mana aja, bisa di sini atau di sini, bebas. Misalnya di sini start point, end point, lalu enter direction into the pipe atau arm. Misalnya ke sini. Di sini ada 2 pilihan standar, YS atau YP. Ini untuk soft end sendiri ini ada 2 macam, untuk YS dan YP itu berkebalikan untuk posisi lubang. Misalnya YS, maka hasilnya seperti ini. Untuk pada pipa vertikal juga sama. Klik soft end, start point, end point, lalu masukkan direction into the pipe. Klik, misalnya YP. Klik. Selanjutnya di sini ada
tools untuk membuat hook band. Cara kerjanya pertama kita buat garis bantu seperti ini, lalu klik hook band tools, pilih start point. Ini bisa di mana saja, bisa dimulai di sini atau dari sini. Endpoint. Kemudian ini posisi daripada hook sendiri di sini atau di sini, di sebelah kiri atau sebelah kanan. Misalnya kita sebelah kanan, klik. Ada pilihan juga, ini one side atau both side. Misalnya one side, ada pilihan leader atau balon. Kita pilih leader, input value, misalnya 20. Maka hasilnya seperti ini. Ini juga untuk band sendiri sudah disesuaikan referensinya. Lalu kemudian di sini ada band juga sama, namun untuk tampak depan. Ini biasanya digunakan untuk band pada turnbuckle. Sebagai contoh, kita buat garis bantu, pilih tools, band, klik start point. Ini bebas, bisa diawali dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Klik. Maka hook band tergambar. Untuk arm juga bisa kita buat garis bantu, pilih start point. Selanjutnya ini ada automatic flasher band. Untuk drawing yang lama ada, tapi untuk sekarang jarang-jarang. Bisa klik, tambahkan garis bantu, klik start point, end point. Ini posisi dari flasher band, flasher mounting. Misalnya di sini, leader, put value 10. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada tools untuk membuat nipple. Kita pilih seperti biasa, tambahkan garis bantu, lalu pilih tools nipple, start point, end point. Nah, di sini ada posisi untuk nipple. Untuk sebelah kiri, klik di sini, sebelah kanan di sini. Nah, untuk depan ataupun belakang kita bisa klik tengah. Sebagai contoh, kita sebelah kiri dulu, klik. Di sini ada pilihan size of nipple, pilihan nipple misalnya 22. Di sini ada pilihan horizontal atau downward, misalnya horizontal. Ada pilihan standar atau input THB. Untuk standar biasanya 30 mili, misalnya standar. Input. Nah, di sini ada tambahan dimension range. Yes jika ditambahkan, no jika tidak. Misalnya yes, klik. Klik posisi dari dimension range. Selanjutnya untuk nipple posisi depan atau belakang. Klik nipple, start point, end point, lalu dipilih di tengah. Di sini ada pilihan front side atau back side. Misalnya front side. Kita pilih ukuran 36. Downward, standar dengan DHB 40 mili. Select dimension, klik. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada CP tools untuk membuat coupling. Klik tools, start point,
Cara kerjanya sama seperti nipple. Misalnya kita pilih sisi kanan, pilih ukuran 28, misalnya downward 15, dhb 10. Untuk scale, select dimension, klik. Apakah ada tambahan dimension lain? Misalnya tidak, maka gambarnya seperti ini. Tinggal disesuaikan. Selanjutnya di sini ada hook bar. Tools untuk membuat stabilizer hook bar ini biasanya dipakai untuk opening inside. Klik. Di sini ada pilihan dengan standar yang ada. Ada dengan panjang 360, 395, dan 505. Misalnya kita pilih 395, klik, kemudian OK. Klik. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada tools untuk membuat anti stiker HRNS atau HRNM. Sebagai contoh, mungkin di sini. Kita buat garis bantu. Pilih. Masukkan poin. Di sini 4 poin berarti. Klik. Nah, di sini ada pilihan S atau M. Biasanya memakai S, klik S. Select dimension. Tentukan titik pertama di sini, titik kedua di sini, dan posisi dimension lain di sini. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada juga anti corrosion. Kita klik. Kita buat garis bantu terlebih dahulu, misalnya 200 dari GL. Klik. Di sini sementara ada 4 pilihan. Pilih nomor 1, klik select dimension, titik pertama, titik kedua, dan posisi dimension lain. Nah, untuk ini sendiri, untuk leader sendiri kita sesuaikan. Mungkin ada sedikit error. Selanjutnya di sini ada tools untuk membuat rib. Misalnya kita membuat arm dengan kembengan 5 derajat. Klik tools arm, rib, klik base point, perpotongan, terus horizontal length. Klik horizontal length, masukkan panjang misalnya 100. Selanjutnya vertical length, vertical point, reference point. Klik 100. Selanjutnya masukkan ketebalan, misalnya 9. Nah, untuk fitur menambahkan sisi tampak samping ini belum ada. Jadi jika kita memilih Y atau N, hasilnya tidak akan keluar. Ini juga sama, untuk top belum bisa dijalankan. Select dimension, klik, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada tools untuk membuat round bar. Biasanya digunakan untuk opening inside. Misalnya kita coba buat pertama, buat garis bantu. Klik tools. Ini ada kesalahan penamaan. Ini round bar. Start point, end point. Diameter round bar misalnya 6. Input misalnya 5. Nah, di sini diameter 6.
keterangannya disesuaikan. Selanjutnya di sini ada tools untuk menambahkan leader. Sebagai contoh, klik objek misalnya di sini. Nah, klik arah daripada leader sendiri ke arah kanan atas, kiri bawah, atau kanan bawah. Misalnya kanan atas, maka seperti ini. Jika misalnya klik kanan bawah, seperti ini. Misalnya klik kiri atas, seperti ini. Klik kiri bawah, hasilnya seperti ini. Tools leader ini pun bisa digunakan untuk keterangan pada top side. Lalu tampak atas, misalnya ini tampak atas misalnya. Klik leader, klik point, misalnya di sini. Klik input misalnya 25, seperti ini. Contoh kedua. Contoh ketiga. Contoh keempat. Selanjutnya di sini ada tools subtitle untuk menambahkan keterangan detail. Misalnya kita tambahkan detail untuk opening part. Klik, lalu pilih opening part. Di sini ada pilihan yang sering ada. Misalnya opening part. Di sini ada pilihan drawing frame, YS atau YP. Misalnya YS, oke. Selanjutnya tentukan posisi. Misalnya 5, seperti ini. Contoh kedua, subtitle untuk YP. Misalnya opening part, YP, oke. Nah, untuk YS dan YP ada perbedaan. Untuk YS tidak ada zoo, sedangkan di YP ada zoo. Dan di sini untuk simbolnya berbeda. Selanjutnya di sini ada 4 tools yang berkaitan dengan dimension line. Tools pertama di sini ada TXT. Untuk deskripsi. Di sini sementara ada 6 pilihan. Opening, stride, taper, insertion, GLURI, sama bintang. Misalnya untuk ketinggian opening part belum diketahui, kita bisa memakai simbol bintang terlebih dahulu. Maka kita pilih 6. Pilih dimension line. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk 2 sampai dengan 6 untuk menambahkan keterangan, misalnya stride, klik. Selanjutnya teks untuk opening part. Ini biasanya untuk opening part detail. Klik. Ini masukkan cut width untuk opening part, misalnya 90. Kayak hasilnya seperti ini. Yang kedua di sini ada tools untuk reset text position untuk dimension line. Terkadang kita menggambar, kita terkadang tergeser seperti ini, sehingga posisi teks tidak center. Kita bisa menggunakan tools ini. Klik reset, selanjutnya klik dimension line.
bisa satu ataupun beberapa. Misalnya beberapa, klik enter. Maka teks sudah direset. Selanjutnya ada taper. Ini untuk menambahkan dimension line untuk taper. Misalnya di sini ada taper. Kita ingin menambahkan dimension line pada ketinggian 750. Maka klik taper, klik. Ini posisi dimension line. Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Saya kanan atas, klik, select dimension. Saya seperti ini. Selanjutnya ada dimension line viewport. Di sini itu untuk menambahkan dimensi, tapi agar tidak tercetak saat di plotting ke PDF. Misalnya kita masukkan dimension 157,5 ke dalam viewport, klik PV, selanjutnya select objek di sini dimension line, klik enter. Maka ini akan masuk ke layer viewport dan semua warna baik leader maupun teks menjadi warna dengan kode warna 8 atau abu. Sehingga saat kita print pada PDF tidak akan tercetak. Selanjutnya di sini ada viewport mover. Ini digunakan untuk layout. Sebagai contohnya kita ingin menempatkan gambar main drawing ini di tengah-tengah. Kita bisa menggunakan atau menggeser menggunakan fitur menggunakan tools viewport mover. Klik viewport yang abu, warna abu. Selanjutnya enter. Start point itu paling ujung sini. Lalu enter paling ke ujung gambar. Ke ujung kop. Klik. Maka untuk gambar sendiri udah di tengah-tengah. Begitu pula bisa digunakan untuk lebih dari satu objek. Misalnya seperti ini. Kita ingin menempatkan dua main drawing ini dengan spasi yang seimbang. Klik viewport mover, select objek pertama, kedua, enter. Klik ini paling ujung, misalnya di sini. Klik. Begitu pula misalnya dari kanan. Klik pertama, kedua, enter. Posisi ujung ke ujung. Selanjutnya ada tools untuk update, frame update. Frame update sendiri ini untuk mengubah beberapa parameter, diantaranya tanggal, PIC, nomor drawing, dan nomor halaman. Misalnya kita simpan NS 12345 H01. Kita klik update. Di sini ada pilihan sementara, ada Sunagasang, Suinasang, Kanekosang, Osakasang, dan others. Misalnya kita pilih Osakasang. Maka tanggal sudah terupdate dengan hari ini. PIC sudah sesuai dengan pilihan. Nomor drawing sudah disesuaikan dengan nama file. Dan nomor halaman juga sama.
Jika kita ingin mengubah PIC, bisa menggunakan tools update kembali. Misalnya klik frame update, terus masukkan misalnya Swinasam. Klik, maka PIC terupdate. Adapun jika misalnya drawingnya revisi, misalnya seperti ini. Saya rep 1, rep 2, save. Kita juga bisa menggunakan fitur atau tools frame update. Di sini tidak ada perubahan, namun ditambahkan dua titik sebagai penanda ini revisi kedua, repeat 2. Selanjutnya di sini ada purge. Kalau komen perintah bawaan AutoCAD itu untuk membersihkan, di sini juga kurang lebih sama, namun ini untuk merapikan pada model dan layout. Misalnya modelnya seperti ini. Modelnya luas, zoom all, dengan layarnya misalnya M4. Kita bisa purge, klik. Maka layout sudah zoom all, layer sudah berubah menjadi M0, dan untuk model sudah rapih, sudah zoom all seperti ini. Dan beberapa layer mungkin yang tidak digunakan terhapus. Selanjutnya di sini ada schematic drawing number. Di sini untuk mengupdate nomor daripada schematic drawing. Ini menyesuaikan dengan nama file. Untuk nama file di sini ada SD-WS12345-02. Sedangkan pada drawing WS1229-012. Kita untuk menyesuaikan atau mengubah keterangan ini sesuai dengan file name, maka kita bisa pilih tools schematic drawing number. Klik. Maka nomor akan berubah. Adapun tools ini juga berlaku untuk project change dengan misalnya tambahan A. Saya save as. Misalnya 125501A. Selanjutnya kita pilih tools schematic drawing number, klik. Maka di sini akan disesuaikan dengan file name. Tools terakhir yaitu dictionary atau kamus. Klik. Di sini ada beberapa kanji atau keterangan yang biasa muncul, misalnya common. Di sini ada beberapa kanji yang sering digunakan. Misalnya ada vertikal, di sini ada lampiran. Ini keterangan untuk meeting drawing yang belum diketahui parameternya dan lainnya. Di sini ada pillar type seperti biasa. Ada part di sini seperti ini. Ada bolt, ada hole, dan ada adapter. Misalnya kita ingin menambahkan bolt
not welding, kita pilih not. Oke, kita pilih posisi di mana saja, klik. Selanjutnya kita tinggal copy paste. Sekian video tutorial instalasi Autoliv Scoribally Tools serta penjelasan setiap tools yang tersedia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.